Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya serangan air keras ke seorang aktivis sama kritik mendasar terhadap demokrasi? Dan apa mungkin ada sistem keadilan yang, ya, sama sekali beda? Oke, hari ini kita akan bedah sebuah argumen yang cukup provokatif yang menyambungkan semua itu. Yuk, kita mulai. Jadi, ceritanya gini. Semua ini berawal dari sebuah tindakan yang sebenarnya jadi pilar demokrasi. Seorang aktivis pakai haknya buat bicara di depan publik, menyuarakan kritik. Tapi setelah kata-kata kritis itu diucapkan, suasananya langsung berubah. Pas lagi jalan pulang, dia sadar dia nggak sendirian. Ada yang ngikutin dari belakang. Dan disitulah kejadian brutal itu terjadi. Momen yang harusnya aman malah berubah jadi tragedi. Oke, sekarang mari kita dalamin. Seluruh argumen yang akan kita bongkar hari ini, itu semua berakar dari satu peristiwa brutal ini. Kita lihat dulu detail kasusnya. Nah, sumber yang kita bahas ini memaparkan fakta-faktanya dengan sangat jelas. Seorang aktivis HAM diserang pakai air keras sampai luka bakar serius. Detail ini bukan sekedar kronologi biasa loh. Ini adalah pondasi buat argumen yang jauh lebih besar lagi. Menurut argumen di sini, apa yang menimpa Andre Yunus itu, wah, ini bukan kejadian tunggal. Artikel ini bilang kalau ini adalah bagian dari sebuah pola yang terus berulang, yang sengaja mentargetkan orang-orang yang berani melawan negara. Nah, dari pola kekerasan inilah si penulisnya menarik kesimpulan yang cukup mengejutkan. Menurut mereka, ini bukan sekedar gagalnya penegakan hukum, tapi ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam di sistem demokrasi itu sendiri. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kebebasan berpendapat yang katanya dijamin di atas kertas, apa beneran ada di lapangan? Sumber ini berargumen ada jurang yang menganga lebar antara janji demokrasi dengan realitas pahit yang terjadi. Dan untuk mendukung argumennya, sumber ini ngasih kita data. Coba deh lihat indeks kebebasan pers ini, peringkat 127 dari 180 negara. Itu bukan potret yang bagus untuk sebuah demokrasi. Ini nunjukin adanya tekanan yang sistemik. Angka ini jujur bikin kaget. Menurut sumber tersebut, ada 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi cuma dalam 5 tahun. Ini bukan lagi sekedar insiden, ini udah jadi tren yang menguatirkan. Sumber ini sengaja menyoroti kutipan ini. Kenapa? Untuk menekankan pandangan bahwa pihak berwenang seringkali nggak suka sama kritik, bahkan ngelihatnya sebagai sesuatu yang perlu ditertibkan. Nah, disinilah akar kritiknya. Jadi, masalahnya menurut sumber ini bukan cuma di pelaku kekerasannya, tapi di sistem hukumnya sendiri. Sistem yang mereka anggap dibuat oleh manusia, dan ujung-ujungnya cuma melayani kepentingan para elit, bukan rakyat. Oke, jadi setelah mengkritik habis-habisan, sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka justru menawarkan sebuah kerangka alternatif yang berakar dari perspektif Islam. Coba kita lihat solusinya. Konsep kuncinya di sini adalah muhasabah. Ini bukan sekedar kritik biasa ya. Menurut sumbernya, ini adalah sebuah prinsip bahkan kewajiban untuk melakukan koleksi publik terhadap penguasa yang dianggap zolim. Jadi, teks ini ngebedain dua hal. Pertama, ada nasihat. Itu lebih ke saran pribadi yang disampaikan baik-baik ke pemimpin. Nah, yang kedua, ada muhasabah. Ini adalah kewajiban publik untuk secara terbuka meminta pertanggungjawaban dari kekuasaan. Beda banget kan? Lihat deh, gimana cara sumber ini membingkainya. Mengatakan kebenaran di depan penguasa tiran itu bukan lagi sekedar hak, tapi diangkat jadi bentuk perjuangan tertinggi, atau jihad yang paling utama. Wah, ini ngasih bobot moral dan spiritual yang luar biasa pada tindakan mengkritik. Oke, jadi kalau mengkritik itu adalah sebuah kewajiban, terus gimana dong visi alternatif ini menangani serangan terhadap para pengkritik? Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme hukumnya. Sumber ini menjelaskan bahwa penyerangan fisik itu masuk ke dalam kategori hukum pidana yang spesifik yang disebut jinayah. Dan ini yang menarik. Coba perhatikan betapa spesifiknya sistem keadilan yang diusulkan ini. Beda sama hukuman yang kadang dianggap nggak pasti, di sini ada ganti rugi yang terukur dan kuantitatif untuk setiap cedera fisik, namanya diat. Misalnya, kehilangan satu mata itu dihargai 50 unta, sangat spesifik. Menurut teksnya, hukuman ini dirancang dengan dua tujuan sekaligus. Satu, untuk si pelaku sendiri, sebagai penebus dosa, itu namanya jawabir, dan yang kedua, buat masyarakat luas, sebagai efek jera yang kuat, itu namanya zawajir. Pada akhirnya, semua argumen ini membawa kita ke sebuah perbandingan head-to-head. Sumber ini menghadapkan dua sistem ini secara langsung untuk nunjukin hasil yang menurut mereka sangat berbeda. Nah, ini dia inti perbandingannya. Di satu sisi ada sistem demokrasi yang digambarkan rapuh, di mana kritik sering dibungkam.
Di sisi lain ada visi Islam di mana kritik atau muhasabah justru jadi kewajiban dan keadilannya atau ukubat dirancang untuk memberi efek jera yang sangat jelas. Dan sebagai penutup, sumber ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget dan bikin kita mikir. Saat kritik dibungkam, berapa sih sebetulnya harga yang harus kita bayar untuk sebuah keadilan?